Perkenalkan, nama saya Abdillah Nafis Arik Nirwana dari kelas 4 PJJE dengan NIM 062440111926. Saya dari jurusan Teknik Sipil Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai GIS, yang dimana materi di sini bernama Sejarah GIS dan Perbedaan data spasial dan non-spasial. Yang pertama, ada histori GIS. Pada awalnya, peminat, pengguna, pembuat peta, analog dan digital berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, dan lain-lain. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Di sini ada modern mapping, yaitu GIS tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama, teknologi digital, suatu sistem yang telah dikomputerisasi. Kedua, ada positioning atau satelit GPS, dan ketiga, ada remote sensing atau penginderaan jauh, yang dimana jika kita ingin membuat suatu peta, kita tidak perlu datang ke tempat tersebut secara langsung. Selanjutnya ada teknologi perolehan data spasial. 1. Tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna berada. Karena contohnya satelit GPS, GLONASS, Galileo, Kompas. Kedua, tersedia perangkat total station yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder, single atau multi-beam, sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Keempat, tersedia sensor-sensor, termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau SRTM. Kelima, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya, Google Earth, Google Map, dan Google Ocean. Keenam, tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Di sini ada gambar pengambilan. Di sini ada gambar kapal yang mencari kedalaman laut menggunakan frekuensi suara dengan cara memantulkan suara ke dalam laut, sehingga suara itu akan terpantul kembali ke kapal dengan perhitungan waktu dan kecepatan suara. Selanjutnya ada LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR adalah pesawat terbang yang dipasang platform. Ada 3 komponen utama. 1. GPS, yaitu Global Positioning System. Dan yang kedua, IMU, Inertial Measurement Unit. Fungsinya untuk menstabil posisi titik. Dan yang ketiga adalah laser scanner. Fungsinya untuk memindai bumi mana yang ingin dibuat peta. LIDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara 2 titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti: pertama, dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat, dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi,
dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya, ada airborne lidar. Terbagi atas dua, yaitu lidar untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut airborne altimetric lidar, dan lidar untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut airborne laser bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada airborne altimetric lidar menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada airborne laser bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Selanjutnya ada esensi sistem informasi geografis, yang terbagi menjadi dua, data spasial dan data non-spasial. Keduanya memiliki hubungan. Data spasial adalah data posisi, koordinat ruang, atau spasial. Dan data non-spasial adalah properties dari data spasial itu sendiri.